Banyak orang melaksanakan sholat subuh dengan terburu-buru, lalu memilih surah yang paling pendek agar cepat selesai. Padahal tanpa sadar, kebiasaan ini membuat mereka kehilangan keutamaan besar, di mana bacaan subuh seharusnya disaksikan langsung oleh para malaikat langit. Sebelum lanjut, tulis di komentar, "Ya Allah, bimbing aku dalam ibadahku." Semoga bagi Anda yang subscribe channel Anugerah Double Solutions ini, senantiasa dimudahkan segala urusannya, dilapangkan rizkinya, dan disehatkan badannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Kita sering terbangun di waktu subuh dengan raga yang masih terasa sangat berat, dan pikiran yang sudah terbebani oleh tumpukan pekerjaan dunia yang menanti di depan mata. Dalam kondisi lelah tersebut, sholat subuh seringkali dikerjakan hanya sebagai penggugur kewajiban semata, tanpa ada rasa rindu untuk berlama-lama berkomunikasi dengan Sang Pencipta alam semesta. Kita terbiasa bangun di detik-detik terakhir, lalu tergesa-gesa mengambil wudhu dan berdiri di atas sajadah hanya untuk segera menyelesaikannya, agar bisa kembali beristirahat atau segera berangkat beraktivitas mengejar rezeki yang fana. Suasana hening di waktu fajar seharusnya menjadi momentum spiritual yang paling indah. Namun bagi sebagian besar dari kita, momen ini justru menjadi waktu yang paling terburu-buru. Kita terjebak dalam rutinitas yang kaku, di mana sholat tidak lagi menjadi penyejuk hati, melainkan beban yang harus segera dituntaskan secepat mungkin. Perasaan relatable ini dialami oleh banyak orang yang merasa bahwa waktu begitu sempit, sehingga kehusyukan seringkali dikorbankan demi efisiensi waktu yang sebenarnya tidak sebanding dengan nilai pahala yang sedang kita abaikan begitu saja setiap harinya. Keadaan ini diperparah dengan kurangnya pemahaman kita tentang betapa istimewanya waktu subuh di mata Allah dan para malaikatnya yang sedang turun ke bumi. Kita sering menganggap bahwa semua waktu sholat adalah sama, padahal subuh memiliki karakteristik khusus yang menuntut ketenangan dan durasi bacaan yang lebih panjang dari sholat lainnya. Tanpa sadar, kita sedang membangun kebiasaan ibadah yang kering, yang tidak memberikan dampak transformasi pada jiwa kita, karena dikerjakan tanpa penghayatan yang mendalam, serta perhatian pada sunnah-sunnah Nabi yang sangat mulia dan penuh berkah. Salah satu kebiasaan yang paling sering dilakukan adalah memilih surah-surah yang paling pendek, seperti Al-Ikhlas atau Al-Kautsar, secara terus-menerus di setiap rakaat sholat subuh kita. Memang tidak ada larangan dalam syariat untuk membaca surah pendek, namun jika ini menjadi pola yang sengaja dipilih hanya agar sholat cepat selesai, maka ada sesuatu yang keliru. Kita seringkali sudah menghafal surah-surah tersebut di luar kepala, sehingga saat membacanya, lisan kita bergerak secara otomatis, tanpa melibatkan hati dan pikiran untuk merenungi makna di balik setiap ayat suci tersebut. Bayangkan setiap pagi, kita menghadap Sang Raja dari segala raja, namun kita hanya memberikan ucapan yang paling singkat dan tergesa-gesa, tanpa ada rasa hormat yang mendalam. Kebiasaan ini membuat sholat subuh kita terasa sangat datar dan kehilangan ruhnya. Seolah-olah kita sedang berbicara dengan seseorang yang ingin segera kita tinggalkan. Kita lebih memprioritaskan waktu tidur tambahan atau secangkir kopi pagi, daripada mendengarkan lisan kita sendiri melantunkan ayat-ayat Allah yang lebih panjang dan mendalam di waktu yang paling diberkati oleh Sang Maha Pencipta seluruh alam semesta. Kebiasaan ini terasa sangat nyata bagi kita, yang merasa bahwa menghafal surah baru atau memanjangkan bacaan adalah hal yang sangat berat dan membuang waktu berharga. Padahal,
Lisan kita mampu berbicara berjam-jam tentang urusan dunia atau media sosial, namun terasa sangat keluh dan kaku saat diminta membaca beberapa ayat tambahan dari surah-surah mufassal. Inilah realita ibadah kita yang seringkali lebih mengedepankan kemudahan fisik daripada kualitas spiritual, yang pada akhirnya membuat kita tidak pernah merasakan manisnya iman yang sesungguhnya dalam setiap sujud fajar yang kita lakukan. Kesalahan tersembunyi yang jarang kita sadari adalah bahwa kita sedang mengabaikan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang secara khusus menganjurkan memanjangkan bacaan Al-Quran pada sholat subuh. Rasulullah biasanya membaca antara 60 hingga 100 ayat dalam sholat fajar, karena beliau sangat memahami bahwa waktu ini adalah waktu yang sangat istimewa. Dengan terus-menerus memilih surah yang paling pendek, kita secara tidak langsung sedang memangkas peluang untuk mendapatkan curahan rahmat dan ketenangan, yang seharusnya menjadi bekal utama kita dalam menghadapi kerasnya dinamika kehidupan di dunia ini. Inti masalahnya bukanlah pada surahnya, melainkan pada niat di balik pemilihan surah tersebut yang didasari oleh rasa malas atau keinginan untuk segera mengakhiri ibadah kepada Allah. Kita seringkali merasa sudah cukup dengan hanya menjalankan rukun-rukunnya saja, tanpa peduli pada kualitas dan kesempurnaan sunnah yang telah dicontohkan oleh baginda Rasulullah. Padahal, sholat yang dikerjakan dengan terburu-buru beresiko tidak membekas dalam perilaku kita sehari-hari, karena tidak ada proses perenungan yang mendalam terhadap pesan-pesan ilahi yang terkandung dalam ayat-ayat Al-Quran yang lebih panjang dan berisi nasihat. Tanpa kita sadari, kebiasaan ini perlahan-lahan mengikis rasa cemburu kita terhadap amal solih dan membuat kita menjadi hamba yang minimalis dalam beribadah kepada Sang Khalik. Kita sering menghitung-hitung waktu yang kita habiskan untuk sholat, namun tidak pernah menghitung ribuan jam yang kita buang sia-sia untuk hal-hal yang tidak bermanfaat bagi akhirat kita kelak. Kesalahan halus ini jika dibiarkan akan membuat hati kita menjadi keras dan sulit untuk merasakan getaran iman saat mendengarkan ayat-ayat Allah, karena kita terbiasa melakukan ibadah hanya sebagai rutinitas fisik tanpa melibatkan emosi yang tulus. Apa yang sebenarnya hilang saat kita terus-menerus menyingkat bacaan sholat subuh kita? Kita kehilangan momen emas di mana Allah berfirman dalam Al-Quran bahwa bacaan fajar itu disaksikan oleh para malaikat. Maknanya, malaikat malam dan malaikat siang berkumpul untuk menyimak bacaan imam atau orang yang sedang sholat sendirian di waktu subuh. Jika bacaan kita terlalu singkat, maka peluang malaikat untuk bersaksi atas ketaatan kita yang mendalam menjadi sangat minim, dan kita kehilangan kesempatan untuk didoakan oleh para penghuni langit yang sangat mulia di hadapan Allah. Selain itu, kita juga kehilangan ketenangan batin atau sakinah yang seharusnya kita dapatkan dari vibrasi ayat-ayat Al-Quran yang dibaca dengan tartil dan panjang di waktu fajar. Suara yang merdu dan bacaan yang meresap ke dalam hati di waktu subuh adalah obat bagi segala penyakit hati dan penawar bagi kegelisahan jiwa yang sering kita rasakan sepanjang hari. Dengan memilih jalan pintas melalui surah pendek, kita sedang menutup pintu-pintu hidayah dan inspirasi yang biasanya muncul saat pikiran kita benar-benar terfokus pada kalamullah dalam durasi waktu yang cukup lama dan tenang. Dampak lainnya adalah kualitas hari kita secara keseluruhan akan terasa lebih berat dan kurang berkah, karena kita memulai pagi dengan ketergesa-gesa tanpa adanya sandaran spiritual yang kuat. Sholat subuh yang panjang adalah fondasi bagi kesuksesan seorang mukmin, karena di sanalah kekuatan mental dan spiritual dibangun untuk menghadapi segala ujian dunia. Jika fondasinya saja sudah rapuh dan dikerjakan dengan setengah hati,
Maka jangan heran jika kita merasa mudah lelah, mudah marah, dan sulit untuk bersyukur atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita dalam kehidupan sehari-hari. Pemahaman yang benar adalah mulai mencoba untuk memperpanjang bacaan sholat subuh kita secara bertahap, meskipun hanya dengan menambah beberapa ayat dari surah yang kita hafal. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kita untuk menikmati setiap ayat, karena sholat subuh adalah waktu di mana bumi sedang berada dalam frekuensi yang paling jernih untuk menerima energi ilahi. Cobalah untuk mencari surah-surah menengah seperti surah Ar-Rahman, Al-Waqiah, atau minimal surah-surah di juz 30 yang memiliki pesan-pesan mendalam tentang akhirat agar hati kita selalu teringat pada tujuan hidup yang sebenarnya di dunia ini. Mengamalkan sunnah, memanjangkan bacaan subuh akan memberikan dampak yang sangat bombastis pada ketenangan jiwa dan kecerahan wajah seorang mukmin yang rutin melakukannya dengan penuh keikhlasan. Anda tidak perlu langsung menghafal surah yang sangat panjang, namun cobalah untuk membaca dengan tartil, perlahan, dan penuh penghayatan, seolah-olah Anda sedang berbicara langsung kepada Allah. Rasakan perbedaan atmosfer spiritual saat Anda menghabiskan waktu 5 hingga 10 menit lebih lama di atas sajadah Anda setiap pagi. Dan lihatlah bagaimana Allah akan memberikan kemudahan dalam setiap urusan duniawi Anda sebagai balasan atas kesungguhan tersebut. Hikmah yang bisa kita petik adalah bahwa kualitas ibadah kita mencerminkan seberapa besar rasa cinta dan hormat kita kepada Sang Pencipta yang telah memberikan segalanya bagi hidup kita. Mari kita berhenti menjadi hamba yang hanya mencari yang termudah, dan mulailah menjadi hamba yang memberikan yang terbaik di waktu yang paling istimewa ini. Ingatlah hadis Nabi bahwa sholat adalah amalan pertama yang akan dihisap. Maka jadikanlah sholat subuh Anda sebagai mahkota dari segala amal harian Anda. Dengan memperbaiki kualitas bacaan subuh, Anda sebenarnya sedang memperbaiki kualitas hidup Anda secara keseluruhan di dunia maupun di akhirat yang abadi nanti. Sahabat anugerah Double Solutions yang dirahmati Allah, mari kita jadikan momentum fajar besok sebagai titik awal perubahan besar dalam kualitas sholat kita. Berhentilah terburu-buru dan mulailah menikmati setiap detik perjumpaan dengan Sang Khalik di waktu subuh yang penuh dengan kesaksian malaikat. Ingatlah bahwa dunia ini hanya sementara, namun setiap sujud dan bacaan ayat yang Anda lantunkan dengan tulus akan menjadi cahaya yang menerangi kegelapan liang lahat kelak. Mari kita memohon kepada Allah agar diberikan hati yang khusyuk dan lisan yang ringan untuk membaca ayat-ayatnya dengan penuh cinta. Ya Allah, jadikanlah kami hamba-hamba-Mu yang selalu merindukan sujud kepadamu, dan berikanlah kami kekuatan untuk menjalankan sunnah kekasih-Mu, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga setiap langkah kecil kita dalam memperbaiki ibadah ini mendatangkan keridhaan-Mu yang tak terbatas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.